Pada kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan kajian mengenai tentang ghuslul jinabah yang disebut dengan mandi jinabah. Kaitan dengan itu sudah kita jelaskan tentang poin sabab musabab mengapa diwajibkan untuk mandi dan kapan disunahkan untuk mandi. Begitu pula ada perbedaan mengenai beberapa mandi. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah hari ini insyaallah ya kita akan melanjutkan dalam praktek atau kiat yang melaksanakan mandi jinabah berdasarkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, ada dua item yang akan kita pelajari. Yang pertama berkaitan dengan syarat sah. Jadi artinya rukunnya mandi jinabah itu ada dua. Nah ini fundamental. Artinya kalau sampai melanggar di dua poin ini, berarti mandi junubnya batal alias tidak sah. Apa saja itu Pak Ustadz? Simple, dia rukunnya lebih pendek bahkan dibandingkan dengan rukun wudhu. Wudhu saja rukunnya ada 6. Sholat rukunnya ada 11. Nah tayamum itu, maaf saya ulangi, mandi jinabah itu ternyata rukunnya ada 2. Apa itu? Yang pertama adalah niat. Maka hukumnya wajib dengan adanya niat. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah. Cukup beribadah saja tidak, mukhlishin, dalam keadaan ikhlas. Ya. Sehingga kalau kita pelajari Bapak-bapak sesuai dengan redaksi hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu itu akan dihitung berdasarkan apa yang dia niatkan. Nah, dalam hal ini ulama sepakat Pak ya, wudu mewajibkan niat. Cuman di sini terjadi sedikit perdebatan mengenai apakah niat ini wajib dilafalkan atau tidak. Kami pertegas bahwa tidak ada ulama yang mengatakan niat itu wajib dilafalkan kecuali man syadda, orang yang syad ini artinya menyempil ya dari yang normalnya. Jadi ulama sepakat bahwa niat itu letaknya ada di hati. Itu tidak ada perbedaan di situ ya. Sampai di poin itu ulama sepakat. Hanya saja ini boleh nggak sih berniat pakai mulut yang tujuannya untuk memperkuat isi hatinya? Nah, itu ulama berbeda pendapat. Jadi biasa aja. Bagi yang mau melafalkan niatnya silakan. Bagi yang tidak melafalkan niat juga tidak mengapa ya. Karena ulama sepakat bahwa niat itu ada hakikatnya yang dihitung, itu adalah apa yang termaktub di dalam hati. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan ta'mim jami'il badan bil ma'. Menyeluruhkan seluruh anggota tubuh dengan air. Jadi artinya kalau mandi janabah tidak boleh ada satu poin pun dalam tubuh kita yang tidak tersentuh oleh air. Nggak boleh. Hatta walaupun sampai bagian pori-pori rambut kita wajib masuk air. Tentu ini yang dohir, adapun yang batin tidak. Hanya berkumur itu menurut pendapat mayoritas ulama tidak wajib. Ya, karena itu bagian batin, itu bagian dalam Pak. Ya, sehingga bapak-bapak yang berbahagia masalah kumur dan membersihkan hidung, ulama memang beda pendapat dalam 3 bagian. Kalau Imam Ahmad wajib baik di dalam mandi maupun di dalam wudu, itu Imam Ahmad. Nah, Imam Abu Hanifah wajib di mandi, tapi tidak wajib di dalam wudu, itu Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Syafi'i ini yang unik mulia, dan Imam Malik mengatakan sunnah bukan wajib, karena memang itu bagian batin, bagian di dalam ya, maka itu bukan merupakan suatu bentuk kewajiban. Baik.
Jadi begitu jamaah yang dimuliakan Allah, seluruh tubuhnya tersentuh oleh air. Maka apabila dua item ini sudah terpenuhi, maka sudah selesai mandinya, sah. Makanya dia tanya sama saya, "Tat, mandi junub itu lama?" Biasanya lama, tapi mungkin nggak cepat gitu. Misalnya mandi junub dalam waktu 1 menit, mungkin. Ya, misalnya setelah semalam berhubungan, pagi-pagi bangun ternyata udah komat sholat subuhnya, maka bapak pun lari ke belakang rumah sungai, ya kan, dalam hati berniat sungai. Kalau bapak nyebutnya sungai, kalau di Karangjati itu nyebutnya swimming pool, ya. Jadi beda. Akhirnya Ustaz berlari, dalam hati Ustaz berniat, saya berniat untuk mengangkat hadas karena Allah. Tinggal jemput, angkat kepala, set, selesai. Dua rukun terpenuhi, niatnya sudah, seluruh tubuh terbasuh oleh air. Oh iya, namanya juga nyemplung ke air, Pak. Ya, itu termasuk mandi tercepat di muka bumi. Ya, hanya dalam butuh waktu 1 menit saja. Ya, begitu Pak. Silakan kalau mau dicoba, ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, menyeluruhkan seluruh anggota tubuhnya dengan air, maka tidak boleh ada satu cuil dari tubuhnya yang tidak tersentuh air, maka batal. Nah, kalau kita bandingkan dengan mandi junub, antara mandi junub dengan mandi biasa, ya jatuhnya kenanya di dua ini tadi. Pertama, mandi biasa nggak pakai niat, ini pakai niat. Yang kedua, mandi biasa tidak wajib menyiram ke seluruh anggota tubuh. Makanya kadang-kadang ada orang malas keramas, kemudian mandi biasa disiram cuma muka, badan aja, rambutnya nggak dibasahi, nggak apa-apa. Kenapa? Mandi biasa. Tapi kalau mandi junub, ada satu item yang tidak Bapak siram dari anggota tubuh, bahaya. Makanya saya bilang kalau mandi junub itu berdiri, jangan duduk Pak. Karena kita nggak pernah tahu itu. Kadang-kadang kalau duduk, itu nanti ada beberapa lipatan perut bumi. Tahu lipatan perut bumi? Ya, itu akan tertutup sehingga air tidak masuk di situ. Makanya juga ada kewajiban untuk melakukan namanya ta'akhudul mu'atif, menyela-nyelai lipatan perut, lipatan tubuh. Mohon maaf Pak ya, bagian telinga bawah ini kalau nggak digosok air nggak nyampe sini. Iya, lubang telinga, lubang pusar. Itu juga kalau nggak digosok air nggak bakal masuk ke dalamnya. Maka sekali lagi kami pertegas harus dihati-hati. Ya, sekali lagi harus berhati-hati dan seluruh anggota tubuh wajib tersentuh air. Nah ini dua item ini clear sudah. Kalau Bapak lakukan ini tuntas. Itu. Jadi gampang sekali ya. Cuma dua ini. Itu kalau kita ngomongin sah. Tapi kalau kita ngomongin fadilah, keutamaan, nggak bisa. Ternyata banyak hal yang harus ditambah di situ, merujuk dari dua hadis tersahih dalam bab. Yang pertama adalah hadis riwayat Aisyah, yang kedua adalah hadis riwayat Maimunah, dan kedua hadis ini merupakan hadis yang sahih. Aisyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan hadis Maimunah juga sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim.